Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Febiola, asal kelas 10-3. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang sejarah sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan di Amerika. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tantangan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Ada beberapa tokoh yang ikut terlibat dalam terbentuknya ilmu sosiologi. Yang pertama, menurut Richard Berger dan Peter L. Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tantangan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Kedua, ada L. Leadecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis, kapitalisme pada akhir abad ke-15, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther, meningkatkan individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga, Anthony Giddens menyatakan latar belakang lahirnya sosiologi adalah serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa, yaitu revolusi Prancis dan revolusi industri pada abad ke-18 dan abad ke-19. Revolusi Prancis pada tahun 1786 menandai kemenangan ide-ide dan nilai-nilai sekuler, seperti kebebasan dan kesetaraan atas ketertiban sosial tradisional. Revolusi industri mengubah tantangan sosial dan ekonomi masyarakat seperti mesin uap pendorong terjadinya migrasi tenaga kerja besar-besaran dari bidang pertanian ke bidang industri yang kemudian mempercepat pembentukan daerah urban dan penciptaan bentuk hubungan sosial baru. 4. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu tidak saja berakibat positif seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Dalam statika sosial adalah bagian masyarakat saling terkait. Dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Meskipun atas dasarnya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. 5. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer. Speaker mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung, seperti layaknya suatu organisme. Evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen ke heterogen, serta transisi dari kondisi yang sederhana ke kondisi yang kompleks. 6. Emily Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya The Rules of Sociological Method. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki metodologi. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai atau value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog melalui batasan antara objek yang diteliti oleh penelitian. Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah laboratorium sosial dan para sosiolog adalah ilmu yang mengamati dan bereksperimen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. 7. Max Weber, salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai merupakan faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Menurut Weber, motivasi dan ide-ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat berbentuk dari serangkaian tindakan yang saling mempengaruhi. Selain di Eropa, ternyata sosiologi juga berkembang di benua Amerika. Salah satu sosiolog bernama dari Amerika Serikat adalah Charles Colson.
Tasso Persson mengembangkan analisis fungsional dan menerapkan pada berbagai karya tulisnya, salah satunya adalah The Social System, yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Persson juga mengaji fungsi struktur dalam memecahkan masalah, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, pemeliharaan, pola, dan pengendalian tegangan. Keempatnya, fungsi ini dikenal sebagai paradigma agil. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka walaupun tidak berbagai sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada Sri Paduka Mangkunegaran 4 telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda. 2. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. 3. Soenario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. 4. Djordi Kondokusumo pertama kali membuat buku yang berjudul Sosiologi Indonesia yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Simpulan, sosiologi sebagai pembimbing dan pengarah dengan dasar-dasar ilmiah bagi kemajuan dan pengembangan sosial. Sekian materi sejarah sosiologi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.